Oke, kita bahas dari soal yang pertama. Untuk soal yang pertama ini, bidan akan melakukan pengukuran lila atau lingkar lengan atas. Kemudian, yang ditanyakan adalah bagaimana sih cara pengukuran lila? Lila ini adalah salah satu alat ukur gitu ya, atau salah satu penanda yang kita gunakan untuk menilai status gizi ibu. Nah, sayangnya banyak yang masih salah untuk mengukur lila. Sebenarnya bagaimana sih cara pengukuran lila yang benar? Nah, ini adalah cara pengukuran lila yang benar berdasarkan pedoman dari Kemenkes ya teman-teman ya. Jadi, yang pertama harus kita lakukan adalah tentukan posisi bahu. Posisi bahu yang kita cari adalah akromion di titik ini. Nah, ketika teman-teman mencari posisi bahu dan mencari posisi siku atau olekranon, ini posisi lengannya diperhatikan harus membentuk sudut 90 derajat. Ya, jadi bukan dalam posisi lurus ketika kita menentukan akromion dan juga olekranonnya. Harus ditekuk dengan posisi 90 derajat. Setelah itu kita posisikan pita ukurnya, kita cari titik tengahnya. Misalnya dari sini ke sini itu 20, berarti titik tengahnya di sini 10. Nah, di titik inilah nanti kita akan meletakkan pita lilanya, gitu ya teman-teman ya. Nah, pita lila ini kita pasang tidak terlalu ketat dan juga tidak terlalu longgar. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga adalah ketika teman-teman mengukur dengan pita lila, ini posisi lengan sudah tidak lagi ditekuk. Di sini posisi lengannya sudah lurus. Ya, jadi di sini ketika kita mencari akromion dan siku, posisinya ditekuk tangannya. Ketika kita mengukur lila, posisi tangannya sudah lurus, tidak lagi ditekuk. Ya, kemudian kita baca berdasarkan skala yang tertera dalam pita. Oke, nah berarti berdasarkan penjelasan tadi, kalau kita kembali ke soal, maka jawaban yang benar yang mana? Tadi kita cari dulu kan pangkal lengannya dan juga kita cari sikunya, kemudian kita cari titik tengahnya. Berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A. Nah, berapa sih batas lila normal? Berapa batas lila normal yang kita anggap normal? 23,5. Betul, 23,5 ya, harusnya lebih dari 23,5 ya teman-teman ya. Ini yang kita anggap normal. Jika dia kurang dari itu, maka kita sebut ibu mengalami KEK atau kurang energi kronis. Ibu yang KEK berisiko untuk melahirkan bayi yang BBLR, berisiko untuk mengalami perdarahan, dan melahirkan anak yang stunting. Nah, itu harus kita atasi sejak kehamilannya. Kirain masih 1/3, Pak. 1/3 enggak, kita pakai pedoman ini ya teman-teman ya. Kita pakai pedoman yang ini. Oke, lanjut ya, kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya, di sini ada seorang perempuan yang dia datang hamil 39 minggu, inpartu ya, kalau kita lihat datanya dalam soal ini dia inpartu kala berapa ya? Kala 1, fase aktif, mengeluh mulas-mulas. Nah, kemudian untuk menghilangkan atau meringankan nyerinya, bidannya melakukan teknik acupressure. Seperti yang teman-teman kita sudah sering bahas ya, bahwa manajemen nyeri dalam persalinan itu kan ada banyak teknik. Ada teknik flourish, ada teknik deep back massage, ada teknik pelvic rocking, ada teknik acupressure, ada teknik distraksi dan sebagainya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentang acupressure untuk meringankan nyeri. Bagaimana sih sebenarnya mekanisme kerjanya sehingga acupressure ini dapat meringankan rasa nyeri atau dapat mengurangi rasa nyeri yang dirasakan oleh ibu? Kalau masih ingat, saya pernah kasih triknya ke teman-teman. Yang berhubungan dengan pemijatan, itu dia akan merangsang hormon apa?
Kan pernah kita bahas tuh. Yang berhubungan dengan pokoknya teknik penghilangan nyeri yang pakai pijat-pijat itu dia merilis atau mensimulasi pelepasan hormon apa? Ada yang masih inget nggak? Acupressure ini kan sebenarnya dipencet-pencet sama hampir sama kayak dipijat ya. Jadi effleurage, acupressure, iya betul sekali, endorfin teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya ulangi nih buat teman-teman, kan ada juga yang tidak ikut di Bimbel Widya Medika ya. Jadi teman-teman, endorfin itu adalah salah satu hormon yang dikeluarkan oleh hypothalamic pituitary adrenal axis. Nah, ini yang HPA itu kepanjangannya adalah hypothalamic pituitary adrenal axis. Dia adanya di otak. Nah, si HPA axis ini dia mengeluarkan beberapa hormon. Ada kortisol, ada endorfin. Nah, endorfin ini dia akan menimbulkan pengurangan rasa nyeri, gitu ya. Nah, sedangkan kortisol itu dia membuat rasa nyaman. Ini berhubungan dengan kecemasan teman-teman ya. Kalau kortisol itu berhubungan dengan kecemasan, kalau endorfin itu berhubungan dengan nyeri. Jadi karena ini nyeri persalinan, maka yang dirangsang itu adalah penurunan nyerinya dengan kerja hormon endorfin gitu. Ya, semua pemijatan yang kita lakukan itu membantu pengeluaran hormon endorfin yang membuat kita merasa lebih berkurang nyerinya gitu. Termasuk misalnya teman-teman kalau lagi pegel-pegel dipijit tuh enak banget rasanya ya, karena ya itu keluar hormon endorfin yang akhirnya menyebabkan sensasi nyerinya itu berkurang. Jadi nanti kalau ada soal tentang manajemen nyeri, selama itu dia berupa pemijitan, maka jawabannya adalah endorfin. Ya. Lanjut ke soal berikutnya. Kenapa Pak jawabannya menggunakan endorfin? Pak, kalau oksigen maksudnya apa? Oh, kalau sorry. Gerbang ion yang distimulasi mengeluarkan sinyal melalui sinaps. Itu kalau yang pakai sinaps itu akupuntur ya teman-teman ya. Akupuntur. Jadi akupuntur itu kan ditusuk di titik-titik tertentu gitu ya. Nah, ketika ditusuk di titik-titik tertentu itu akhirnya si sarafnya itu terstimulasi. Nah, itu kerja dari akupuntur. Teman-teman, ini ada salah ketik ya, harusnya bukan menurunkan, ini saya salah ketik, harusnya melepaskan. Ya, saya salah mengetik, itu harusnya bukan menurunkan, tapi harusnya melepaskan ya. Ya. Di polling, teman-teman mohon diperhatikan, di polling itu kami tidak memberikan kunci jawaban. Jadi kalau teman-teman klik di polling terus keluar centang hijau, itu bukan berarti benar. Centang hijau itu adalah jawaban teman-teman, bukan jawaban yang benar. Ya, tolong diperhatikan. Di polling kami tidak memberikan jawaban yang benar. Kalau teman-teman keluar centang hijau di polling itu artinya adalah jawaban yang teman-teman pilih, bukan jawaban benar. Kalau jawaban benar kan biasanya kita pakai ada konfeti, ada meriah keluar gitu kan. Nah, ini karena tidak diberikan kunci jawabannya, makanya tidak keluar seperti itu. Kalau ada centang hijau itu artinya jawabannya teman-teman ya. Opsi D maksudnya apa? Opsi D, acupressure mengaktifkan gerbang sel 5. Ini juga bukan acupressure yang bekerja seperti ini. Ini kalau nggak salah TENS ya, teman-teman pernah dengar TENS nggak sih? Pasti pernah dengar. Salah satu teknik untuk mengurangi nyeri persalinan itu adalah dengan TENS, pakai alat yang dikejut listrik gitu loh. Nah, itu yang dia mengaktifkan gerbang sel 5, bukan acupressure ya.
Oke, lanjut ya, kita ke soal berikutnya dulu. Di soal ini ada seorang perempuan yang hamil 36 minggu, usia anak terkecil 2 tahun, riwayat perdarahan pada saat persalinan karena anemia. Apakah konseling yang relevan untuk perempuan tersebut?